Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny. Di sini saya akan menjelaskan siklus buku besar dan pelaporan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Next. Siklus buku besar dan pelaporan terdiri atas kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pemuktakhiran atau updating rekening-rekening buku besar dan pembuatan laporan yang merupakan ikhtisar hasil operasi perusahaan. Siklus ini berinteraksi dengan siklus lain dan berbagai pihak, baik internal maupun internal. Siklus ini menerima berbagai informasi dari sumber lain. Untuk yang poin pertama, informasi mengenai transaksi regular, siklus pendapatan, pengeluaran, sistem produksi, akuntansi biaya, dan sistem persediaan. Poin selanjutnya, bagian keuangan yaitu transaksi, pendanaan, dan investasi. Selanjutnya, departemen anggaran atau berupa data anggaran. Poin selanjutnya, kepala departemen keuangan berupa transaksi penyesuaian. Selanjutnya, ada yang di sini aktivitas yang terlibat. Untuk yang pertama, pemuktakhiran buku besar. 2. Posting jurnal penyesuaian. 3. Penyusunan laporan keuangan. 4. Penyusunan laporan-laporan manajerial. 3. Tahap pertama di atas merupakan langkah dasar dalam akuntansi keuangan. Selanjutnya, subsistem dasar dalam sistem informasi akuntansi. Di sini ada siklus keuangan, selanjutnya siklus pengeluaran, selanjutnya sumber daya manusia. Semuanya dimasukkan ke buku besar dan sistem pelaporan. Ada siklus produksi dan siklus pendapatan. Manual Transaction Processing System from verification step. Berikut ini langkah-langkah untuk manual transaksi processingnya ya. Next, pemuktakhiran buku besar. 1. Ringkasan jurnal transaksi yang berasal dari berbagai sistem akuntansi individu jurnal untuk transaksi non-rutin dari berbagai keuangan. Contoh: 1. Pengeluaran obligasi dan pelunasan obligasi dan bunga. Selanjutnya, pengeluaran atau penarikan saham dan pembayaran dividen. Jurnal yang digunakan untuk memutakhirkan buku besar disebut jurnal voucher dan disimpan dalam arsip jurnal voucher. Selanjutnya, tujuan sistem buku besar untuk mencatat transaksi akuntansi dengan tepat dan akurat. B. Untuk memposting pada rekening yang tepat untuk menjaga keseimbangan jumlah dalam sisi debit dan kredit. D. Mengakomodasi kebutuhan pembuatan jurnal penyesuaian. E. Untuk menyediakan laporan keuangan yang tepat. Selanjutnya, memperbaharui buku besar. Aktivitas 1. Subsistem akuntansi. Dilanjutkan ayat jurnal. Selanjutnya, pembaruan buku besar. Untuk yang kedua, bendahara, ayat jurnal, pembaruan buku besar. Dilanjutkan voucher jurnal bersama buku besar. Untuk yang kedua, pembukuan transaksi penyesuaian. Data penyesuaian berasal dari bagian keuangan yaitu accrual, deferral, estimates, revaluation, correction. Next, masukkan ayat jurnal penyesuaian. Aktivitas 2. Di sini ada voucher jurnal. Voucher jurnal memasukkan ayat penyesuaian. Ayat penyesuaian controller. Membuat laporan keuangan ke controller. Neraca saldo penyesuaian. Next, penyusunan laporan keuangan, membuat laporan laba rugi,
membuat neraca, membuat laporan arus kas. 4. Penyusunan laporan manajerial. Pelaporan adalah pembuatan berbagai macam laporan untuk manajemen. 1. Laporan kontrol buku besar berupa jurnal porcar. 2. Laporan anggaran untuk perencanaan dan penilaian kinerja. Poinnya, anggaran operasional, anggaran pengeluaran modal, anggaran arus kas. Next, prosedur pengendalian. 1. Seluruh transaksi telah diotorisasi secara tepat. 2. Seluruh transaksi yang tercatat adalah valid. 3. Seluruh transaksi yang valid dan terotorisasi telah dicatat. 4. Seluruh transaksi telah dicatat secara akurat. 5. Aktiva dilindungi dari pencurian atau kehilangan. 6. Aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektif. 7. Perusahaan mentaati seluruh peraturan dan hukum yang berlaku. 8. Seluruh informasi telah diungkapkan secara penuh dan adil. Peluang pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas siklus buku besar dan pelaporan dalam hal 1. Ketepatan waktu pemutahiran data. 2. Proses penutupan buku bulanan. 3. Pembuatan laporan keuangan. Prosedur pengawasan pada siklus buku besar. Di sini ada ancaman kesalahan dalam mengupdate buku besar. Jurnal tidak akurat atau tidak lengkap. Posting tidak akurat atau tidak lengkap. Akibatnya, catatan dan laporan tidak lengkap sehingga menghasilkan informasi yang keliru. Akibat keputusan yang diambil tidak tepat. Prosedur pengendaliannya, pengawasan edit terhadap input dan pemrosesan, rekonsiliasi dan laporan kontrol. Kembali di menu ancaman, akses ke buku besar secara tidak sah. Akibatnya, kehilangan data penting, buku besar tidak akurat, pencurian tidak terdeteksi. Prosedur pengendaliannya, pengawasan akses atau jejak audit yang memadai. Untuk yang ketiga, di menu ancaman, kerusakan data buku besar, kehilangan data, kehilangan aktiva kas. Prosedur pengendaliannya, prosedur backup, rencana pemulihan kerusakan. Pengawasan input dan pemrosesan. Cek validitas. 2. Cek bentuk data. 3. Cek total debit sama dengan kredit. Uji kelengkapan, uji pengulangan data, penetapan file standar untuk jurnal penyesuaian. 7. Cek tanda aritmatik setelah pemutakhiran. 8. Perhitungan total jurnal dan buku besar. Tips untuk mengurangi ancaman kesalahan dan sebuah siklus transaksi. A. Gunakan dokumen yang sederhana dan mudah cara pengisiannya dan dilengkapi dengan instruksi yang jelas, meningkatkan akurasi dan daya andal. B. Gunakan pengendalian aplikasi yang tepat seperti uji validitas dan cek file, meningkatkan akurasi dan daya andal. Selanjutnya, sediakan ruang kosong pada dokumen untuk mencantumkan tanda tangan pengisi dokumen dan reviewnya, atau mendorong otorisasi dan akuntabilitas. D. Dokumen bernomor urut tercetak mendorong catatan transaksi yang valid. E. Pembatasan akses ke dokumen kosong mengurangi resiko terjadinya transaksi tanpa otorisasi. Untuk itu, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.